Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bagimu hormat, bagimu pujian, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih telah mengumpulkan setiap kami dari berbagai macam kesibukan latar belakang kami. Untuk menyiapkan hati kami menyambut ibadah Natal. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Natal bicara mukjizat. Natal bicara jawaban doa. Natal bicara bahwa Allah sangat mengasihi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya Tuhan yang ambil alih. Setiap kata kalimat yang keluar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Kiranya Engkau berkenan melalui perantara hamba-Mu ini. Setiap jemaat-Mu yang hadir di rumah dan yang ada di Gading Nias, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Setiap mereka pulang tidak sama waktu mereka datang. Mereka pulang bawa yang terbaik dari surga. Mereka pulang dikenyangkan, disegarkan, di-refreshkan dalam hidup mereka bersama dengan Tuhan. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan demi nama Yesus. Bahkan setiap kami yang hadir, kami patahkan, hancurkan setiap kuasa kegelapan. Roh intimidasi, pencuri benih kebenaran firman Tuhan, kami patahkan kuasanya. Tidak berkuasa di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah umat-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sidang jemaat Allah, Gereja Tiberias Gading Nias dan yang dirubah, yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih saudara sudah berkenan hadir. Dan terima kasih saudara sudah mengikuti protokol keamanan kesehatan yang berlaku, yang sesuai ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Darniati Pariaji, untuk kepercayaannya saya boleh melayani di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih kasih keras suara saudara. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan belajar masih dalam tema mengenai Natal saudara. Jangan lupa 24, 25 ada ibadah Natal saudara. Bukan ibadah perayaan Natal, tapi ibadah Natal. Karena kalau ibadah perayaan Natal, takutnya nanti nggak muat lagi saudara. Di semua cabang juga dibuka. Dan saudara jadwal lengkap bisa lihat di website Gereja Tiberias Indonesia. Tema khotbah saya pada malam hari ini, pada malam hari aja udah tiba-tiba berada. Pada siang hari ini saudara adalah jangan biarkan Natal berlalu. Bisa lebih keras lagi, jangan biarkan Natal berlalu begitu saja saudara. Saya lakukan beberapa riset kecil-kecilan tadi malam. Natal adalah bulan yang paling banyak uang berputar. Menurut beberapa survei di bulan Desember ini begitu banyak uang berputar, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bahkan Natal adalah bulan yang dirayakan atau perayaan yang dirayakan bukan satu hari, bukan satu minggu, tapi satu bulan saudara. Kalau saudara pergi ke kantong-kantong Kristen itu di Manado, mereka Natalan dari bulan Oktober saudara. Ya kan, itu babi-babi udah ngupet sekarang dia. Karena akan dipotong saudara. Natal adalah bulan di mana-mana orang Kristen atau bukan orang Kristen pun juga merayakannya. Kalau saudara pergi ke mall, saudara akan lihat ada banyak dekorasi, ada banyak aksesoris tentang Natal. Kalau saudara pergi ke mall, saudara akan lihat di departemen store, saudara akan lihat ada yang namanya diskon Natal. Kalau saudara check in di hotel liburan, saudara akan lihat promo harga Natal. Saudara nonton di TV, saudara akan lihat film-film tentang Natal. Pasti filmnya itu Natal nanti, Home Alone. Ya kan saudara? Dari dulu sampai sekarang gak gede-gede, di situ terus. Kevin not here. Itu anak gak ada tobat-tobatnya. Hilang terus dia.
Ya kan saudara, Natal adalah bulan yang paling banyak orang rayakan dan sebagainya. Nggak peduli Kristen apa bukan. Bahkan banyak di antara saudara kiriman hampers, makan makanan buat orang, kirim kartu Natal. Saudara mungkin ada yang bikin coklat Natal. Atau bahkan mungkin saudara ada yang udah mulai terbiasa menyiapkan Natal dan sebagainya. Tetapi jangan sampai di tengah-tengah semua itu semua, ada banyak orang justru melewatkan Natal itu sendiri. Loh kok bisa Pak Pendeta? Bisa. Di tengah-tengah begitu banyak dekorasi tentang Natal, di tengah-tengah begitu banyak acara yang berbicara tentang Natal, tetapi Natal itu sendiri dilewatkan oleh mereka. Kemarin kita belajar orang-orang yang melewatkan Natal, kita akan belajar ada 3 kebenaran mengapa banyak orang melewatkan Natal dan bagaimana caranya agar saudara di Natal tahun ini dan Natal seterusnya tidak melewatkan Natal. Tiberias, Gading, Nias, dan di rumah, saudara siap diberkati? Coba bisa lambaikan tangan saudara yang siap diberkati. Kita kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Yang pertama, mengapa banyak orang justru di tengah-tengah season for the reason atau season liburan ini banyak melewatkan Natal sendiri. Yang pertama, catat dalam catatan saudara, busyness, kesibukan, terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kita buka dasar firman Tuhan, Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk, 3, 2, 1, ya. Dan dibaringkannya di dalam, karena tidak ada tempat bagi mereka. Di mana? Di rumah penginapan. Pemilik penginapan sedang mengalami cuan yang paling banyak, sedang mengalami untung yang paling banyak. Mereka banyak customer, banyak klien, banyak attendance, banyak tenan datang ke penginapan dia. Alkitab katakan uang mengalir dengan derasnya. Alkitab mengatakan banyak orang memenuhi hotelnya. Keuntungan besar dia dapat. Tetapi keuntungan yang paling penting dia lewatkan. Yaitu apa? Raja segala raja hendak numpang di tempat dia. Tapi dia lewatkan. Saudara bayangin dalam bidang advertising. Kalau dia pasang iklan, kalau Yesus tidur di hotelnya. Dia bilang, raja segala raja pernah tidur di sini. Beres. Hotelnya pasti penuh. Ada banyak orang di tengah-tengah Natal ini justru sibuknya minta ampun. Bukan sibuk sama Tuhan, tapi sibuk sama perkara-perkara yang lain. Ada banyak orang kejar setoran, kejar tutup tahun, kejar pembukuan, kejar target. Ketika tanggal 25, udah capeknya doang sama istri sama anak. Udah tinggal cranky-nya doang sama istri sama anak. Udah kalau ibarat baterai udah tinggal merahnya doang. Pak, kerja bagus Pak. Cari duit keren Pak. Tapi kan udah dari Januari engkau kerja jungkir balik. Di Natal ini saudara dan saya ayo ambil waktu. Bukan hanya untuk keluarga, tapi ambil waktu untuk Tuhan. Katakan amin. Loh ada banyak orang. Saudara, pernahkah engkau mempelajari mengapa pesan mengenai Natal, pesan yang maha penting, maha luar biasa itu, diberikan pesan pertama at the first place, bukan kepada religious leader, bukan kepada pemimpin agama. Pesan itu bukan diberikan kepada pejabat, bukan diberikan kepada ningrat atau keturunan orang-orang atau pengusaha. Pernahkah saudara berpikir, mengapa pesan Natal pertama kali diberikan kepada para gembala? Gak pernah mikir? Terima ada aja gitu-gitu saudara. Pernahkah engkau berpikir mengapa pesan Natal yang pertama kali diberikan oleh Allah bukan kepada pemimpin agama? Pesan Natal berita kelahiran Yesus bukan diberitakan pertama kali bukan kepada orang-orang pengusaha, orang-orang hebat. Mengapa pesan Natal pertama kali diberikan kepada para gembala? Kalau saudara mempelajari Alkitab, gembala adalah pekerjaan yang paling rendah pada masa itu. Dengan gaji yang dikit, jabatan yang gak terlalu, tanggung jawab yang banyak, tapi uang pendapatan dikit. Makanya gak sedikit para kriminal, para residivis. Mereka kalau nggak dapat pekerjaan di tempat yang lain, mereka ngelamar jadi gembala. Ini kayak bukan jemaat Tiberias nih. Belum dapat THR ya. Mengapa Natal, pesan yang begitu penting itu, diberikan kepada para gembala? Mengapa tidak datang kepada para pemimpin agama dan sebagainya?
Bahkan dalam kelahiran Yesus, tidak satu pun pemimpin agama diundang untuk Yesus untuk hadir dalam kelahirannya. Mengapa Tuhan datang kepada para gembala? Saya pelajari yang pertama. Karena para gembala tidak sibuk sendiri. Bilang kiri kanan saudara, jangan sibuk sendiri. Amin. Natal ini, sama-sama bilang sama saya, Natal ini harus lebih lagi buat Tuhan serta keluarga. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara dan saya jangan sampai saking sibuknya saudara dan saya, engkau melewatkan yang paling terpenting, yaitu Yesus itu sendiri. Amin. Saking sibuknya Maria dan Marta, Alkitab katakan Maria duduk di bawah kaki Yesus dengar firman. Marta ngapain? Sibuk sama pekerjaannya. Yang disalibkan di sebelah Yesus, Desmas, Gesmas, dan Desmas. Yang di kiri Yesus sibuk dengan kepahitannya. Tanpa dia sadar, di sampingnya ada jawaban dari doanya. Ada jawaban dari masalahnya. Yang di sebelah kanan Yesus, dia nggak sibuk sama masalahnya, dia sibuk liatin Yesus. Bisa lihat bedanya? Amin. Kalau yang di kiri, mental sinetron. Sibuk sama masalahnya. Ada banyak orang datang ke gereja, tapi sibuk sama HP-nya. Ada banyak orang datang ke gereja, badannya di gereja, otaknya udah di Bintang Gading. Sibuk. Makanya saya paling seneng kalau saya pergi naik pesawat. Karena kalau naik pesawat kita tuh bisa punya waktu sendiri, betul apa tidak? Apalagi kalau pesawat terbangnya jauh, 3 jam, 10 jam, 10 hari itu kemana saya nggak tahu. Ya kan kalau terbangnya lama, kemarin saya ke Medan, nggak nanya saya kasih tahu. Saya di pesawat dari Jakarta ke Medan, duduk gitu. Saya udah siap kontemplasi, udah siap ngobrol, udah siap merenung. Karena di pesawat kan kita nggak bisa kemana-mana, betul nggak? Mau pakai HP kan nggak bisa. Kalau mau nyalain, saya nggak pernah naik pesawat. Jadi kalau di pesawat tuh saya seneng banget gitu. Karena kita bisa ngobrol. Kadang-kadang kita terlalu sibuk sama semuanya. Sampai-sampai kita nggak ada waktu. Ketika kita udah capek, udah burn out. Sampai di rumah, anak sama istri cuma jadi tempat sampah doang. Istri juga lihat kita udah takut kita kayak binatang buas belum dijinakin. Udah emosi aja, marah aja. Jadi saya di pesawat, saya udah mau ngobrol, udah mau merenung. Tiba-tiba di sebelah kiri ada bapak ibu gini. Saya udah tahu nih pasti jemaat nih dalam hati. Pasti jemaat nih dalam hati. Dia gini lagi. Saya kasih muka saya begini. Dia lihat saya kayak lihat Reza Rahardian. Dia bilang mamanya, tuh kan, bener kan? Terus dia bilang gini, Bapak pendeta yang suka di Boston kan? Saya bilang, no, I'm from Miami. Dan terjadilah apa? Jemaat kalau lihat pendeta di pesawat, mau kemana lo? Terjadilah ngobrol. Selesai dari Medan, pesawat jam 6.30, naik Citylink di Halim. Saya sampai di bandara jam 3. Maksudnya itu pengen tenang, ngobrol sama pendeta Jeffrey, pendeta Melvin. Baru duduk, pesen bakso, baru saya tusuk itu bakso, baru mau masuk ke mulut. Dan laki-laki bilang, Amang Pendeta. Saya lihat, ya lihat bangku kosong depan. Boleh duduk di sini? Saya nggak mungkin bilang, maaf udah ada yang isi. Siapa? Tuhan Yesus. Saya nggak marah loh. Saya nggak marah. Maksud saya begini. Ini panggilan tugas sebagai pendeta. Saudara kalau ketemu saya di mana panggil aja. Tegur aja. Paling saya nggak jawab. Nggak panggil aja. Pasti saya akan melayanimu dengan segenap hati, segenap jiwa. Kau percaya ya? Mantap, berarti kau yakin sama saya. Jangan saking sibuknya sampai di rumah udah capek. Sama keluarga udah capek. Sama Tuhan doa juga udah capek. Udah sisa doang. Tuhan, amin. Malaikat bilang kok udah amin aja dia kata malaikat.
Anak saya ulang tahun selalu tanggal 25 Desember. Ini bukan kode, ini bukan informasi. Saya cuma pengen kasih tahu sama saudara. Setiap kali dia ulang tahun, saya udah tinggal capeknya doang. Jadi kalau dia ulang tahun, dia bilang, "Papa gendong." Saya bilang, "Nak, Papa capek." Saya nyesel sekarang. Karena semua yang saya lakukan, pertama pasti buat Tuhan, pasti buat istri dan anak saya. "Pak, cari duit bagus Pak, hebat, keren. Tapi jangan sampai engkau terlalu sibuk, engkau nggak cari Tuhan, keluargamu juga terantar." Ada seorang anak pengusaha, dia bekerja di sebuah pertanian, dia potong padinya dengan pisaunya, dia potong. Papanya bilang sama dia, "Nak, asap pisaumu nak, biar makin tajam pisaumu nak." Anak itu bilang, "Saya nggak punya waktu Pak, saya sibuk, ada deadline, saya harus habisin panen padi ini, waktu saya nggak banyak." Dia potong lagi dengan pisaunya, dengan guntingnya. Papanya bilang, "Nak, jangan terlalu sibuk sama motong, asap pisaumu." Dan kita semua tahu ending dari ceritanya. Semakin dia potong itu dengan pisaunya yang nggak pernah diasah, makin lama makin tumpul. Ini bedanya work hard dengan work smart. Ketika engkau datang sama Tuhan, kasih waktumu sama Tuhan, kelihatannya engkau kurangin hidupmu, kurangin waktumu. Ketika engkau bangun pagi nggak langsung ke kantor cari Tuhan, kelihatannya buang-buang waktu. Sebenarnya enggak, engkau sedang mempertajam pisaumu. Amin. Engkau sedang mempertajam guntingmu. Ada banyak orang udah keluar pagi, pulangnya sampai tengah malam, kaya juga kagak. Yang ada malah makin susah. Kan kalau kaya kan masih mending gitu. Udah keluar pagi, semua masih tidur. Pulang semua juga udah tidur. Hasilnya semak duri. Hasilnya susah dan payah. Makanya Alkitab katakan berkat Tuhan. Ini orang Kristen bukan aja di sini sih. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak kan berarti habis ini saudara, oh tuh kan pendeta Gideon bilang kan, artinya nggak usah kerja, kita tidur aja udah. Nggak kayak gitu Bang. Ada jemaat di SCBD bilang, "Pak, tolong Pak, kalau tiap minggu jangan khotbahin, jangan nyindir papa saya terus." Saya bilang, "Emang siapa papamu?" "Nama papa saya Bambang Pak." Mohon maaf yang nama Bambang, saya nggak ada maksud. Busyness. Marta terlalu sibuk, sampai nggak bisa lihat ada mukjizat. Kadang-kadang ya, kita doa. Tuhan baru mau ngomong. Mau kasih tahu ada apa di tahun 2022. Aduh Tuhan, maaf Tuhan, aku harus ngejar kereta Tuhan, maaf Tuhan. Malam Tuhan baru mau ngomong lagi melalui Roh Kudus, dia baru mau bicara sama saudara. Saya bilang, "Aduh maaf Tuhan, aku udah ngantuk, besok kita ngomong lagi ya." Tuhan gak sempat ngomong sama saudara. Kalau kita doa, kita terus yang ngomong. Saudara pernah gak sih ketemu orang, ketemu ngobrol, dia mulu yang ngoceh? "Halo, shalom, Gading Nias." Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dia mulu dan kita mau ngomong. "Sorry ya, aku sibuk." Gimana perasaanmu? Itu kan jengkelnya minta ampun kan? Penghalang orang melewatkan Natal yang pertama, busyness. Karena terlalu sibuk. Pemilik penginapan dia terlalu sibuk. Dia gak bisa melihat ada Yesus di depannya. Dia gak bisa melihat ada mukjizat di depannya. Saya berdoa agar Natal ini engkau gak terlalu sibuk sama perkara-perkara dunia. Agar engkau dapat melihat rancangan yang indah disiapkan bagi saudara untuk Natal dan tahun yang akan datang. Yang kedua, ini kesukaan saya. Mengapa banyak orang melewatkan Natal di tengah-tengah ornamen, dekor, iklan Natal yang begitu hebat. Yang kedua, familiarity. Terlalu terbiasa dengan budaya dan kisah Natal. Setiap kali kita dengar Natal, kita udah gak kagum lagi. Setiap kali dengar kisah tentang Natal, kita udah gak heboh lagi. Setiap kali kita dengar kisah, cerita tentang Natal, kita udah gak ada lagi yang namanya keingintahuan. Karena kita pikir kita udah tahu semuanya.
Karena kita pikir kita udah paham semuanya. Jadi ketika pesan Natal disampaikan, khotbah Natal disampaikan, kita merasa sudah terlalu terbiasa. Dosen saya di studi S3 saya bilang begini, ada 2 tipe khotbah yang paling susah dikhotbahin oleh pendeta. 2 tipe khotbah. Tipe khotbah yang pertama adalah mengkhotbahkan nama keturunan. Tahu kan? Ini memperanak ini memperanak ini. Itu susah banget dikhotbahin. Karena baru selesai baca, udah tidur jemaat. Ini memperanak ini memperanak ini memperanak ini. Tipe kedua, khotbah yang paling susah adalah khotbah yang udah familiar. Ayat yang paling sering kita baca. Ayat yang terkenal, Mazmur 23. Ketika saya bilang tema khotbah saya Mazmur 23, saya jamin. Saudara berpikir, pasti lari ke sini. Tuhan adalah gembalaku, bla 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 bla. Mazmur 91, pasti begini, aman dalam lindungan Tuhan. Wahyu 6 ayat 6, pasti lari ke sini. Setiap kali kita dengar khotbah, yang sering kita dengar dari pendeta, dan kita mendengar itu kayak terkesan pengulangan, kita udah langsung terbiasa. Kita pikir gak ada yang baru dari situ. Padahal saya percaya Alkitab kita dengar hari ini, kita dengar besok, pasti remanya berbeda. Amin. Kita baca hari ini, kita baca tahun depan, pasti bicaranya berbeda. Amin. Terlalu terbiasa. Ada banyak suami istri juga udah terlalu terbiasa sama istrinya. Udah gak pernah muji lagi istrinya. Pak, puji istrimu pak, agar jangan sampai tukang sayur yang puji istrimu. Neng anak udah 3 makin cantik aja. Terbiasa, betul apa tidak? Saya ingat ketika Papa Riaji mendarat di Manado. Saudara kan di Jakarta sering lihat Papa Riaji. Di Manado waktu belum ada live streaming, baru mendarat di Gedung Juang di Manado. Baru muncul Papa Riaji, jemaat satu Gedung Juang nangis. Papa Riaji. Saya minggu depan muncul, nggak ada yang nangis. Papa Riaji di Manado, tisunya jatuh, orang rebutan. Minggu depan saya tes, saya jatuhin tisu saya. Saya jatuhin, saya juga yang ngambil. Saya kemarin di Medan, ya ampun, Pak Gideon, dari ujung ke ujung minta foto. Di sini nggak ada. Karena terlalu terbiasa. Saya tiap malam kalau mau tidur, istri saya, kita sepakat untuk bilang I love you. Kalau engkau single, simpan sendiri aja. Jangan kau bawa penderitaanmu kepada kami. Tiap malam, tapi kan kadang-kadang kita ngomong kan udah template kan. Udah formalitas kan. Kita bilang gini kan, I love you. Terus saya bilang, formalitas. Terus saya bilang, I love you. Banyak kita angkat perjamuan juga ada formalitas. Mulut kita ngikutin, tapi pikiran kita udah kemana-mana. Atau perjamuan di rumah kita ngangkat, saya nengok keluar. Itu dia. Betul apa betul? Banyak kita di gereja, badannya di gereja, tapi ketika dengar firman udah formalitas. Terbiasa. Kemarin saya khotbah di Boston Square, Natalan. Ibadah jam 3. Saya datang dari rumah berangkat jam 2 kurang. Itu kalau daerah Cibubur, Sabtu sama Minggu, itu minta ampun. Saya rasa setan juga gak mau lewat situ. Macet banget. Udah 1,5 jam di jalan, tim saya lewat jalan lain. Lewat jalan rumah penduduk, mentok, gak bisa gerak. Tim saya lihat saya lihat dia. Terus dia bilang, bang, maafin saya bang. Saya bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya aplikasi tuh, yang itu tuh, yang motor-motor itu. Saya ketik, datang, bayangin dong. Pakai stola, pakai jas, pakai dasi, bawa Alkitab, berminyak urapan, naik ojek. Itu orang di pinggir jalan pada liatin saya.
Ini orang bilang ini sombong amat naik Gojek pakai jas. Kok Gojeknya tanya sama saya, Pak rapi bener, dalam hati banyak omong loh. Naik. Pak buru-buru, iya buru-buru, ngebut dia. Saya dikasih helmnya, tahu dong helmnya. Saya deketin, Saya bilang, saya boleh nggak pakai nggak? Tolong pakai Pak, ini udah peraturan. Saya taruh, saya tutup, mau pingsan. Bunga-bunga di mana-mana. Saya naik Gojek, duduk di belakang, ngebut ke Gojek, vung. Saya pegang badannya dia, sampai pegang Alkitab, pegang minyak, pegang itu semua. Pegang stola, begitu terbang. Bener. Ayo Pak pegang, ngueng. Saya bukan takut jemaat, jiwa saya, jiwa. Sampai dia ngebut, ngueng. Dalam hati saya, segala perkara, ngueng, dapat ku tanggung, ngueng. Ngueng. Terus saya khotbah, beres KKR, tim saya bilang, Bang, maaf ya Bang, tadi salah pilih jalan. Saya bilang, jangan minta maaf. Kenapa Bang? Saya jadi ingat kasih mula-mula. Dulu saya evangelis di Bekasi, di Bogor, di Bintaro, di Cibubur. Makanan saya sehari-hari naik Gojek. Ketika saya jadi pendeta full, saya gak boleh lupa diri. Saya kalau khotbah, karena terbiasa, kalau saya khotbah pakai skill, saya jamin saudara gak akan diberkati sama khotbah saya. Kalau saya khotbah mengandalkan kebiasaan saya, mengandalkan skill saya, mengandalkan pengalaman kemampuan saya jamin jemaat gak akan ikut saya. Saya ngobrol sama Ibu Gembala Sidang. Ibu Gembala bilang, Gideon tiap kali ibu naik mimbar, ibu berlutut, nangis dan selalu tegang, hancur hati naik mimbar. Saya bilang, Bu, gimana ngilangin tegang? Apa jawab ibu? Jangan sampai ngilangin tegang. Karena kalau saudara tegang, kita tegang, artinya kita masih ngandelin Tuhan. Saya naik di Gading Nias nih. Di situ saya berlutut. Saya minta doa, tim saya doain saya. Saya naik Gojek jadi ingat kasih sayang dulu mula-mula. Saya pernah khotbah di CP. Naik ojek karena ada demo penuh, gak bisa lewat naik ojek. Set, mendung. Saya bilang Tuhan tolong tolak hujan. Amin. Kan dulu evangelis. Sekarang udah pendeta, udah beda kuasanya. Iya. Ayo kalau tepuk tangan aja lah ya. Basah sedalam-dalamnya. Saya sampai di CP, cepluk. Saya khotbah, kan dingin tuh. Itu kan. Ada jemaat bilang, diurapi Roh Kudus, menggigil. Jangan sampai terlalu terbiasa. Kalau engkau datang ke Gading Nias, jangan terlalu terbiasa. Ada orang datang ke Gading Nias, bangkunya itu aja. Ya kan? Saya curiga bangkunya kau bawa pulang itu. Dia duduknya di situ, cara duduknya gayanya tetap sama. Ada yang begini, jangan kau ubah gayamu, begini. Duduk, dengar, pegang HP. Oh, udah pernah dengar. Ojok yang dulu. Atau ada dengar khotbah sambil WA. Lagi ngapain? Lagi khotbah. Siapa yang khotbah? Nggak tahu, anak muda. Terlalu terbiasa. Saya mau bilang sama saudara, ketika kita terlalu terbiasa, ada banyak orang di luar kota. Kalau Pak Pariaji datang, nangis. Ketemu Pak Pariaji, dengar khotbahnya. Mereka berharap bisa lihat Pak Pariaji. Mereka berharap bisa dengar Pak Pariaji. Mereka berharap bisa ikut perjamuan sama Pak Pariaji. Kita yang ada di Jakarta, kita take it for granted. Ketika Pak Pariaji tiba-tiba nggak muncul pelayanan, pada tanya, kemana? Ayo, bukankah betul? Kadang-kadang orang yang di luar lebih menghargai daripada kita yang di dalam. Ini nggak jawab ya? Betul apa tidak? Bukankah betul orang di luar lebih menghargai daripada orang yang
Familiarity. Terlalu terbiasa. Kita cepat saja. Yang ketiga, penyebab orang melewatkan Natal. Yang ketiga, karena fear. Karena mereka takut dengan terang kebenaran itu. Herodes, Alkitab katakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka takut. Ada banyak orang nggak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya pelajari ada 3 alasannya. Yang pertama, karena mereka takut, mereka kehilangan kebebasan. Mereka pikir kalau ikut Tuhan nggak bisa gaul lagi. Mereka pikir kalau ikut Tuhan nggak bisa nongkrong lagi. Mereka pikir kalau ikut Tuhan nggak bisa seneng-seneng lagi. Siapa bilang? Siapa bilang ikut Tuhan harus jadi orang yang katro? Siapa bilang ikut Tuhan nggak bisa fun? Saya sampai sekarang masih tetap nongkrong di kafe. Tetap sampai sekarang masih tetap nonton bioskop, besok nonton Spider-Man. Masih kok. Betul apa tidak? Mereka ikut Tuhan, mereka takut kehilangan kebebasannya. Yang kedua, mereka takut kehilangan, udah gak bisa fun lagi. Gak bisa happy-happy. Udahlah, ikut Tuhan nanti gak bisa ini, gak bisa ini. Enggak. Sekarang kita ubah. Kalimat gaul bukan lagi mabuk-mabukan. Justru di tengah-tengah orang mabuk-mabukan, kita gak mabuk. Itu gaul yang benar. Justru di tengah-tengah orang-orang ngeganja, kita gak ngeganja. Itu gaul yang benar. Justru di tengah-tengah orang-orang selingkuh, kita nggak selingkuh, itu gaul yang benar. Banyak orang bilang, oh suami mah biasa, jajan di luar. Bagi kita anak Tuhan, kita nggak perlu jajan di luar, karena kita tahu kebenaran. Ibu-ibu yang amin? Amin Pak? Yang ketiga, takut jadi fanatik. Udahlah, lu nggak usah ikut pendalaman Alkitab. Udah nggak usah ke gereja, nanti jadi fanatik lu. Nanti jadi lebay lu. Saya percaya, ikut Yesus nggak akan mengubah kita jadi fanatik. Saya percaya ikut Yesus nggak akan mengubah kita jadi radikal. Saya percaya ikut Yesus hanya mengubah kita menjadi lebih manusiawi. Amin. Dulu sebelum kenal Tuhan, istrimu masak, engkau nggak tahu Tuhan, engkau makan, engkau bilang apa nih? Nggak enak. Engkau nggak peduli istrimu nangis. Dulu sebelum kenal Tuhan, ngomongmu ngaco. Kalau ngomong sikat orang, marahin orang tanpa peduli gimana perasaannya. Dia mau nangis kayak, dia mau jungkir balik kayak. Saudara gak peduli. Tapi sekarang semenjak kenal Tuhan, engkau lebih manusiawi. Gak kayak binatang. Istrimu masak, engkau makan. Tetap gak enak sih. Tapi engkau makan, engkau bilang makasih ya mah. Istrimu bilang gimana Pak, enak gak? Makasih ya mah. Pak gimana rasanya? Jangan paksa saya mah. Ikut Tuhan gak mengubah kita jadi fanatik. Ikut Yesus sungguh-sungguh gak mengubah kita jadi fanatik, jadi radikal. Tapi ikut Yesus sungguh-sungguh mengubah kita jadi lebih manusia. Amin. Kita tahu kalau salah sama orang, maaf ya. Kalau orang tolong kita, kamsia ya. Kalau orang bantu kita, makasih ya. Kita jadi punya perasaan. Amin. Kita akan masuk bagian yang terakhir. Bagaimana caranya agar saudara tidak melewatkan Natal? Yang pertama, stop. Apa itu stop? Berhenti mengisi hidupmu dengan hal-hal yang kurang penting. Berhenti mengisi hidupmu dengan hal-hal yang kurang penting. Alkitab katakan, saya berapa waktu lalu berikan beberapa perabotan buat mama saya. Dan mama saya bilang, nak tolong taruh di gudang. Saya bawa ke gudang mama saya penuh. Dengan perabotan-perabotan lamanya dia. Di rumah dari lama pindah ke rumah yang baru. Saya bilang, ma, ini gak bisa masuk barangnya ma. Karena terlalu penuh di gudang yang ini. Tolong pilih ma, mana yang gak penting. Mama saya masuk, dia pilih semuanya. Semuanya penting nak katanya. Tuhan gak bisa masuk dalam kita. Kalau ibarat hati kita seperti gudang. Kita penuh dengan hal-hal yang dulu, yang lama. Ketika Yesus mau masuk, gak bisa. Berdoa di tahun yang baru. Agar semua bagasi masa lalu saudara nggak dibawa lagi. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya? Kita katakan yang kedua, stop. Yang kedua adalah look closely at why Jesus came into this world. Cari tahu, kita lihat firman Tuhan. Matius 2 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kemudian
Katanya, hal-hal mengenai anak itu dan kabarkanlah kepadaku supaya aku pun. Saya mau tanya, bintang yang dilihat oleh orang Majus, dilihat oleh semua orang juga nggak? Semua lihat ya. Sama-sama lihat, sama-sama tahu. Tapi kenapa hanya orang Majus yang mengikuti bintang itu? Mengapa yang lain yang lihat, yang lain tahu, tapi nggak ngikutin? Ada sebab mengapa mereka disebut sebagai orang bijak, the wise men. Karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Ini semua ibadah nih, jangan marah sama saya. Ini semua ibadah nih. Kelihatannya sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi nanti endingnya ketahuan. Saya jadi pendeta nih, kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi Tuhan yang tahu. Ada banyak orang ibadah sama-sama, tapi sedikit yang pulang bawa mukjizat. Sedikit yang pulang bawa perubahan hidup. Karena banyak orang baca Alkitab, kayak baca koran. Ini bukan sekedar buku pengetahuan, tapi ini adalah buku pewahyuan. Yang ketiga, yang terakhir. Listen. Stop. Ada kalanya di tengah kesibukan kita stop. Kontemplasi. Setelah itu, look. Lihat, mengapa Yesus datang ke dunia. Setelah itu ketiga, satu dengan ini. Pesan Natal. Malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut. Malaikat berkata kepada Yusuf, jangan takut. Malaikat berkata kepada Elizabeth, sepupunya Maria, jangan takut. Malaikat berkata kepada Maria itu sendiri, jangan takut. Beberapa hamba Tuhan bilang ada 365 kali kalimat jangan takut di Alkitab. Itu artinya untuk setiap satu hari, Alkitab berkata jangan. Pesan Natal ini, jangan. Jemaat Pak, ada varian Omikron Pak, masuk ke Indonesia. Nanti Juni, ada varian baru Pak, katanya Pak, Omega. Saya nggak takut, bukan karena saya. Nah saya tahu, ada Alpha dan Omega. Saya pegang janji firman Tuhan. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Kemarin jemaat saksian, dia kerja taruh padi, tret, dia kan nggak ngeh, tanpa dia sadar tangannya masuk, brrrt. Logika itu pasti patah, putus, berdarah. Dia teriak Yesus, dia ambil minyak urapan, dia curatin gitu. Ketika dia angkat, tidak ada satupun tetes darah di tangan. Dia pergi ke dokter cek, ada yang geser enggak, ada yang apa kan? Enggak ada. Bekasnya tangannya masuk ke dalam mesin penggilingan padi tetap ada, tapi enggak ada yang luka, enggak ada yang geser, enggak ada yang rusak. 2022 pesan Tuhan bagi saudara dan saya, jangan takut. Kalau hari ini dia tolong bela saudara, tahun depan engkau dan aku generasi minyak dan anggur, dia juga bela saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.